Maka yang telat-telat nih hijrahnya jangan takut tentu. Wah, anak Ustaz. Kita kebanyakan anak-anak jemaah. Anak-anak. Akhirnya kita nggak jalan. Antum lihat di depan itu. Siapa di depan antum? Fulan. Di sop pertama. Besok anak harus sop. Fulan udah berapa hafalan Quran? Ya Allah, Fulan Ustaz sudah 3 juz Ustaz. Antum? Ya. Juz 30. Maka yang muda, tolong yang muda. Yang muda sebelum kau tua. Yang tua gimana? Yang sudah tua, yang merasa terlambat, engkau bisa ngejar. Dan subhanallah, itu terbuka. Hal itu terbuka. Tinggal antum mau atau tidak. Yang kedua kata Nabi SAW, wasihataka qabla saqamik. Kesehatanmu sebelum kau sakit. Kita wallahi nunggu sakit. Makanya sekarang itu diciptakan alat-alat untuk ngecek kesehatan. Kenapa? Karena dia sedang nunggu sakit. Cek lagi. Darah gula darahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum nungguin apa? Nungguin lebih. Kalau dilihat kolesterolnya, orang cek kolesterol nungguin apa dia? Ya nungguin jangan sampai lebih gitu ya, tungguin ya Allah. Kalau sudah lebih, ya Allah lebih minum obat dia. Kita seakan-akan nunggu sakit loh ya. Emangnya nggak boleh cek fadol, nggak ada masalah engkau. Tapi sebelum engkau sakit, engkau manfaatkan kesehatanmu itu. Ketika tahu, oh alhamdulillah, masih normal semuanya. Mau dibikin apa kalau masih normal? Gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan kebaikan-kebaikan. Semua kebaikan. Yang paling ringan, zikrullah. La ilaha illallah. Berapa menit? Berapa menit? 5 menit. Kasih hadiahnya. Antum nanti belajar ngitung lagi sih mas. Astagfirullah. La ilaha illallah berapa detik jemaah? 3 detik mungkin. 3 detik jemaah. Bayangkan dalam 1 menit berapa kali antum bisa mengatakan la ilaha illallah. Afdalu dzikr. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir petang jemaah. Butuh berapa menit gitu ya? 15, 20 menit. Tapi kadangkala kita, ya Allah, belum selesai tadi. Kenapa? Nonton Facebook 20 menit. Allah ya sahih. Kita banyak digodain. Maka tolong, kata Nabi, engkau sehat sebelum engkau sakit. Kalau sakit, ya Allah jemaah. Ada orang kepingin sujud. Ya Allah Ustaz, anak kepingin sujud Ustaz. Nggak bisa. Karena kalau dia sudah sujud nggak bisa berdiri. Karena dengkulnya sakit. Ada yang kalau sujud pening kepalanya. Sekarang yang sehat manfaatkan. Rasulullah SAW beliau sholat beribadah sampai sakit. Sampai kakinya bengkak Nabi SAW. Itu Aisyah, Bilal bin Rabah, ya Allah. Pernah suatu malam Aisyah cerita. Suatu malam Nabi SAW tidur bersamaku. Tahu-tahu beliau mengatakan, ya Aisyah, engkau izinkan aku ya, aku kepingin sholat. Beliau malam itu kepingin sholat panjang rupanya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, ini istri-istri yang solehah ya, belajar dari Aisyah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh kepingin engkau ada di sini. Artinya aku cinta engkau berada di sampingku ini. Tapi yang kau cintai lebih aku cintai. Fadhal engkau mau sholat. Sholat Nabi SAW. Sholat lagi. Sholat lagi. Nabi menangis jemaah. Sampai air matanya membasahi jenggotnya. Jenggotnya sudah basah ya. Dengan air mata itu. Tanah yang di depan Nabi SAW. Rumah Nabi itu nggak ada keramiknya. Rumah Nabi itu nggak ada karpetnya, nggak ada permadaninya. Tanah. Rumah Rasulullah SAW.
Sampai mati. Alaihi salatu wassalam. Sampai basah itu. Sampai subuh Nabi nangis. Bilal ketika subuh memanggil Nabi untuk sholat ya. Mengingatkan Nabi untuk sholat. Dilihat sama Bilal, ya Allah kok sampai kayak gini Nabi SAW ya. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Udah ya Rasulullah, udah diampuni. Yang dulu dan yang akan datang. Aisyah juga mengatakan, ya Rasulullah, sampai bengkak kakimu ya Rasulullah. Sholat. Sebagian kita yang ada operasi kakinya karena main bola. Ada yang pernah Ustaz, operasi lutut karena keseringan tahajud. Ustaz. Pernah lihat jamaah? Anak terkilir Ustaz, ini Ustaz, Masya Allah. Gara-gara sujudnya terlalu lama Ustaz. Allahu Akbar. Nggak ada. Semua bencana-bencana itu karena urusan olahraga ini dan itu. Tapi ibadah tidak membahayakan ibadah ini jemaah. Nggak membahayakan. Tapi Nabi SAW karena terlalu panjang berdirinya jemaah. Sampai bengkak kaki Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Apa nggak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kalau dikatakan kamu dosanya sudah diampuni yang dulu dan yang akan datang. Udah selesai sudah. Bukannya bersyukur malah digunakan untuk kemaksiatan. Ketika tahu di dosa-dosanya. Beliau mengatakan ini seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau antum lihat. Gimana sih hidupnya Nabi SAW? Beliau pernah renovasi rumahnya? Nggak pernah. Nabi SAW. Dari sejak tinggal di Medina, ya udah itu tuh rumahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pernah makan enak, kata Aisyah radhiyallahu taala, enggak pernah Nabi 3 hari itu kenyang. Mesti ada 1 hari yang kurang makan. Wallahi kalau kita makan sampai dibuang tuh makanan. Kemudian kita nggak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tolong yang sehat manfaatkan. Datang kajian. Walaupun jauh, umpamanya bismillah. Semakin jauh antum semakin besar pahalanya. Anak kayaknya mau jalan kaki. Jalan kaki. Gak apa-apa. Gak semuanya harus pakai motor jamaah. Makanya banyak orang-orang sekarang cepat sakit. Kenapa banyak rumah sakit penuh. Kenapa banyak apotik laku. Kenapa banyak dokter laris. Karena memang kondisi kita ini semuanya tadi. Kurang gerak kita. Antum kalau sudah kurang gerak, usahakan bergerak ke masjid jalan kaki. Geraknya Anda nggak pernah gerak, ya udah ke masjid jalan kaki. Kayaknya sulit jauh masjid, ya udah geraknya sholat malam. Antum berdiri, antum ruku, masya Allah, sehat antum masya Allah. Tapi kita kebanyakan tidur. Kalau sudah tidur nggak bangun kecuali ketika azan subuh. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ghinaka qabla fakrik, kayamu sebelum kau miskin. Sebelum kau miskin. Jadi kalau punya uang itu, mumpung punya uang, ini haji mumpung nih, aku punya uang nih, aku akan manfaatkan buat akhiratku. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia punya uang, pada waktu peristiwa Tabuk, perang Tabuk, tahun ke-9 Hijriah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hari itu aku punya harta. Dan kata Umar, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar, jadi Umar ini sudah jadi orang nomor 2. Dia tetap ingin kalau bisa mengalahkan Abu Bakar. Makanya dia mengatakan kalau aku bisa mengalahkan dia, hari ini aku kalahkan dia. Kalau bisa mengalahkan dia. Waktu itu separuhnya dia bawa. Dia berikan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Madza tarakta li ahlik. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, mithlu. Sama seperti ini. Jadi berapa persen yang dia sedekahkan? 50%. Jadi nanti ingat hitungan di hari akhir itu jamaah. Perhitungannya itu perhitungan pakai persentase. Jangan antum berpikir, ada kotak amal, ana sedekah tadi 2.000, yang di sebelah ana 100.000. Ustaz. Lebih baik mana yang 2.000 sama yang 100.000? Tergantung. Boleh aja dia yang 2.000 ini, anak cuma punya uang 2.000. Terus pulang nanti, ya bismillah lah.
Tentu nggak perlu makan, nah, dalam malam ini besok pagi Anda makan.